Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Tema kita kali ini Scorpio adalah dirinya yang ingin berbuat jahat kepadamu. Waduh, ini bagaimana ya? Agak ngeri-ngeri sedap ya ini. Ada yang ingin jahat kepadamu. Kita lihat nanti bagaimana ya, dan pesan semesta untukmu. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kalau mau ke WA ini juga bisa, langsung aja ya, dan itu berbayar. Oke, kita langsung saja untukmu Scorpio. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Scorpio. Scorpio, dirinya yang ingin berbuat jahat kepadamu. Scorpio, kita lihat. Siapa yang ingin berbuat jahat kepada Scorpio dan kejahatan apa ya? Di sini Happy Ganesha ya. Saya lihat di sini mereka nggak suka kalau kamu happy ya. Ada beberapa orang-orang yang sirik sama kamu ya, atas pencapaian-pencapaian yang kamu dapatkan ya. Jadi contohnya kamu menjadi orang yang naik tingkat ya, atau naik jabatan, dia bilang itu kan dia dekat dengan bos, cari muka, sehingga ya wajar aja kalau dia dapat jabatan bagus ya, karena penjilat. Ini contoh ya, karena ada orang yang ember, yang gak suka sama pencapaian kamu ya, jadi dia tidak bisa menyayangimu, sehingga ya dia hanya bisa mencelotehin kamu atau menyebar fitnah, menyebar gosip kepada orang-orang untuk menjatuhkan nama kamu ya. Ataupun mungkin kalau dibilang di sini kamu jualan ya, kamu bisnis, dia bilang itu jelek ya, katanya pakai bahan berkualitas tinggi, padahal bahan-bahan yang nggak bagus, jangan percaya, dia hanya omong doang, produknya jelek sekali ya. Artinya dia mau membuatmu jatuh dengan menyebar fitnah ya. Nah, ini ada beberapa yang tidak suka atas pencapaianmu atau keberhasilan kamu ya, dengan cara dia menyebarkan gosip atau fitnah yang tidak benar terhadap kamu ya. Kalau ini sudah terjadi pada dirimu ya, berarti kamu harus ikhlas karena ini sudah terjadi ya, dimana kita tidak bisa mengulang kembali waktu. Tetapi kalau ini belum terjadi ya, kamu harus bisa tahu bahwa ternyata si A, si B, si C ini dalang dari permasalahan ini. Oke, saya harus mengambil langkah apa. Nah ini, ataupun mungkin kondisinya kamu jangan dekat-dekat dengan orang-orang toksik. Ini terkadang ya, circle kamu toksik, jadi mereka kayak merasa bahwa kamu itu ancaman buat dia. Mereka tidak suka sama kamu. Kenapa? Karena kamu up, dia nggak naik-naik ya. Jadi circle juga itu harus dilihat. Kalau kita dengan circle orang yang suportif ya, atau orang yang memang mendukung kita ya, kita di situ. Tetapi kalau kita mendapatkan circle yang toksik ya, yang hanya bisa menjatuhkan, ngapain kita dekat-dekat mereka ya. Terkadang seperti gitu kamu Scorpio, akhirnya kamu dijahatin oleh sahabatmu sendiri gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat. Di sini ada Two of Wands. Wah, di sini saya lihat ada yang tidak suka dengan cita-cita kamu ya. Akhirnya membuat kamu itu terluka ya. Terluka nih dalam hal
contoh ya, dia menggagalkan apa yang kamu inginkan atau impianmu. Jadi kamu macam contoh ini bicara pasangan ya, pasangan bilang saya mau punya mobil, saya punya uang nih, saya mau beli mobil. Tapi nanti dia, oh ternyata ada uangnya tuh 500 juta. Oke deh, saya pakai apa ya supaya itu uang itu bisa berada di tangan saya. Nah itu ada beberapa mungkin dia menipumu atau mungkin dia mengambil tabungan itu langsung lari. Ini ada beberapa yang memang menghancurkan cita-citamu karena tidak sepaham. Contohnya ya, ada juga yang macam contoh dibilang besok atau tahun ini planning saya mau liburan ya. Jadi dia iri tuh. Jadi ya setidaknya mungkin kondisinya dia bicara sama bos katanya dia mau pergi liburan. Nanti supaya nggak usah liburan ya, bos kasih pas mau di akhir tahun ataupun mungkin di pertengahan ya, pas musim-musim liburan itu bos kasih kerjaan yang numpuk ya, karena dia mau liburan tuh ya. Nanti ujung-ujungnya dia ambil cuti lama lagi, kerjaan nggak beres. Nah ini contoh ya, karena ada beberapa yang tidak suka kamu bahagia. Nah ataupun planning kamu, oh dia mau buka usaha baru, kita lihat, kita bilang kompetitor untuk turunkan harga. Akhirnya pada saat kamu launching ya, orang tidak melirik produk kamu karena ada kompetitor yang bersaing. Nah ini ya, jadi ada beberapa yang memang saya lihat di sini mungkin kamu menyimpan rahasia, kamu curhat ke dia, tetapi dia malah membongkar atau tidak suka dengan impianmu. Jadi kalau kamu mau curhat aja kepada semesta, banyak doa, curhatnya di doa aja ya. Karena kalau kamu curhat ke orang-orang itu nggak sevibrasi dengan kamu ataupun rasa iri terhadap kamu, dia akan menggagalkan. Karena saya lihat di sini ada yang menggagalkan, bahkan pasangan sendiri nggak sevibrasi, nggak sejalan ya. Yang tadi saya bilang kamu mau beli mobil, akhirnya dia, oh ternyata ada uang 500 juta untuk beli mobil. Pasti ada dong, nggak mungkin nggak ada kalau mau beli mobil. Ataupun setidaknya DP-nya ya. Akhirnya ya dia ambil uang itu untuk apa? Bisnisnya contohnya ya, atau kepentingannya tanpa sepengetahuan kamu. Pada saat kamu mau ambil, kok uangnya udah nggak ada, tabungan ini kok udah nggak ada. Langsung dia bilang, oh iya kemarin saya ambil itu untuk tambah modal ini gitu ya. Jadi impian kamu kandas. Nah ini, jadi nggak usah bicara-bicara tentang apapun kepada siapapun, karena ada yang tidak suka, bahkan mau menggagalkan, atau dalam artian ya dia mau kamu nggak bahagia. Bayangkan pasangan sendiri loh ya. Oke, berikutnya, tapi ini tidak semua pasangan ya, karena ada beberapa yang paling dominan saja. Jadi ada beberapa pasangan yang memang tidak ingin kamu bahagia, ataupun ada juga yang memang ingin kamu bahagia. Jadi kalau ini terjadi pada dirimu, energimu, kalau tidak berarti energi yang lain. Kamu mau energi 100% kamu, silahkan personal reading ya. Jadi kamu yang menentukan posisi kamu ya. Di sini ada Four of Swords. Di sini ada yang mau menekan secara mental ya. Menekan secara mental ini menghasut, menghina ya, ataupun mungkin kondisinya apa ya, kalau dibilang tekanan kamu secara fisik dan mental, ini lebih ke mental juga ya. Menuduhmu mencuri, menuduhmu berselingkuh, menuduhmu penipu, menuduhmu macam-macam ya. Ada orang playing victim, serasa dirinya korban padahal sebenarnya dalang ya. Macam contoh, iya pak dia mencuri, kemarin kan cuman dia saja yang ada di kantor, ini contoh ya, cuman ada dia saja yang ada di kantor, dia mencuri pak, saya nggak tahu apa-apa. Padahal mungkin tercecer, tapi langsung dia menuduh kamu mencuri. Berarti kan belum dicari sudah zouzon ya, sudah menuduh ya gitu. Ataupun mungkin kondisinya kamu berpisah dengan pasanganmu ya. Ini saya kasih contoh kurang lebihnya seperti gitu ya. Kamu cari contoh seperti yang kamu punya saja sendiri. Yang pastinya ada kata kuncinya, yaitu menekanmu secara mental. Dia menuduhmu ya, playing victim, ataupun malah apa ya kalau dibilang menghasut ya. Nah ini ya, menfitnah di sini. Macam contoh dia menuduhmu oh dia, kenapa kamu bercerai? Karena kan Scorpio yang minta. Jadi ya sudah, supaya dia bahagia ya saya ikuti aja apa yang dia mau, padahal dia sendiri yang mau keluar dari tanggung jawab. Nah ini ada beberapa ya, yang saya lihat di sini tidak menafkahi, tapi bagaimana supaya keluar dari tanggung jawab itu ya harus cerai ya, biar ya lepas plong gitu ya.
Ada seperti gitu, yang mana dia akan membuat kamu ribut, marah-marah ya. Akhirnya kamu bebas ya. Akhirnya kamu ribut, akhirnya kamu minta cerai, dan di akhirnya dia, oke, saya memang itu yang diinginkan. Oke, silahkan, itu kamu yang minta kok. Ya, jadi kalau orang bertanya ya seolah-olah dia korban, kamulah yang minta, kamu yang ledalang, jadi dia hanya korban. Ya, ataupun mungkin di kerjaan ya, supaya kamu dikeluarkan, bagaimana caranya supaya kamu minta keluar sendiri ya. Jadi kamu dimarah-marah, selalu salah dalam hal apapun ya, tidak beres semua pekerjaan kamu ya. Akhirnya kamu nggak nyaman di perusahaan itu dan akhirnya kamu mengundurkan diri. Nah, ini ada beberapa seperti gitu, yang bagaimana caranya supaya kamu keluar dari perusahaan itu ya, tempat kerja kamu. Akhirnya ya kamu mengundurkan diri. Ya, di sini tekanan mental, mereka menekanmu secara mental ya, menuduhmu macam-macam, ataupun mungkin juga ya cerita-cerita yang nggak baik, menfitnah atau difitnah. Nah, ini ya, jadi kamu bisa menyesuaikan saja fitnahannya seperti apa ya, kamu menyesuaikan ya, karena ini energi banyak orang. Jadi kalau saya mau jabarkan satu-satu sesuai energi, wah repot ya. Jadi seperti gitu, kamu yang menjabarkan sendiri. Di sini ada Nine of Cups. Di sini ada yang mau ambil harta kamu. Waduh, pencapaianmu. Jadi dia hanya benalu, hati-hati ya. Dia hanya mau terima bersih dari dirimu, numpang hidup, numpang tenar, terutama dalam hal finansial dan kenyamanan. Jadi orang ini datang hanya untuk mengambil sumber daya kamu ya, dimana dia mungkin membungkusnya dari senyuman, mengatasnamakan cinta, mengatasnamakan sahabat, mengatasnamakan keluarga. Ini ada loh, keluarga, nggak keluarga aja dibilang wah saya keluarga karena kamu sudah up. Sedangkan kalau kamu up sendiri ya, kalau kamu tidak up ya, kamu tidak kaya maksudnya gitu ya, saudara kandung sendiri pun belum tentu mau anggap kamu keluarga. Tetapi ini ya, kamu kaya, ini contoh ya, kamu ada duitnya ya, orang entah berantah dari mana, oh itu kakak saya, oh itu saudara saya ya, oh itu adik saya, waduh ya, semua dianggap keluarga, padahal maunya numpang pinjam duit, numpang minta makan ya, numpang atau bahkan numpang rumah, atau numpang tempat tinggal ya, ataupun pasangan ya. Di sini kalau kamu punya sesuatu, dia happy, dia enjoy, dia membuatmu bahagia. Tetapi pada saat tidak ya, dia pergi uring-uringan ya, bahkan mungkin menuduhmu selingkuh, menuduhmu macam-macam ya, atau bahkan dia pergi karena di sini hanya ada mau memanfaatkan kamu, memanfaatkan apa yang sudah kamu dapatkan, terutama finansial dan kenyamanan ya. Jadi fasilitas apa yang kamu punya dia mau. Nah, ini ya, jadi macam contoh, kamu punya uang ya, entah ini dalam artian ya, karena saya lihat di sini ada beberapa yang tergoda dan menggoda ya, dia udah tahu bahwa dia salah. Macam contoh Scorpio ini sudah mempunyai pasangan, tapi dia menggodamu untuk bisa mendapatkan apa yang kamu mau, atau menghancurkan rumah tanggamu supaya hancur ya, supaya semuanya habis gitu ya. Ada beberapa yang malah saya lihat di sini senang kalau kamu bercerai ya, atau runtuh rumah tangga kamu, supaya dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan ya. Wah, ini sangat luar biasa menjebak ya, karena memang ya hati-hati kalau untuk tergoda dan menggoda. Terkadang Scorpio itu menggoda juga, ataupun malah tergoda, nih hati-hati ya kalau bicara cinta ya, karena ada yang mau menjebakmu untuk mendapatkan hartamu ataupun pencapaianmu, apa yang kamu ingin, apa yang sudah kamu capai gitu. Dia tinggal menikmati saja. Oke, berikutnya di sini kita lihat ada strike. Wah, di sini ada beberapa yang memang hampir mirip-mirip Nine of Cups. Di sini dia mau, kalau di sini lebih ke mental ya. Hampir mirip juga Four of Swords, diulang lagi. Tapi kalau di sini lebih ke percintaan. Kalau Nine of Swords ini kan lebih ke umum ya. Ini lebih ke percintaan, di mana dia mau menjadi pawangmu. Jadi kamu tuh harus bisa tunduk untuk dia. Ya, kalau kamu tidak tunduk berarti dia marah, dia pergi. Ya, dia menghujatmu, dia membongkar aib-aibmu, dia menghinamu dan keluargamu, mencampakkanmu. Pokoknya intinya kamu harus bisa memberikan apa yang dia inginkan. Di sini ada Nine of Cups, entah harta, entah seks, entah apapun ya, pelayanan. Pokoknya kamu harus bisa menjadi apa ya, pokoknya intinya kamu tuh bisa melayani dia
ya, menjadi pelayan untuk dirinya dan memenuhi semua kebutuhan dia. Ya, ibaratkan dia tuh raja, ya. Kalau dibilang pawang kan kamu ikut saja, kamu ke kiri, dia ke kiri, kamu ke kiri, dia suruh kamu ke kanan, kamu ke kanan, ya. Jadi dia mau seperti gitu. Dimana kalau kamu tidak ikut, ya tadi macam-macam, kayak orang narsistik. Di sini saya lihat ada beberapa yang saya lihat kamu terkoneksi dengan narsistik, ya. Orang playing victim, yang mana dia merasa korban, yang tadi saya bilang, ya. Dia menghasut orang juga untuk bisa dapat simpati dari publik, ataupun ya mengumbar aib-aib kamu sehingga kamu malu dan akhirnya kamu betul-betul terserang dari sisi mental kamu, ya, sakit secara fisik dan mental, ya, ataupun mengambil semua hartamu dan akhirnya dia pergi, ya, bawa kabur harta kamu, ya, atau kalau mau dibilang dia pinjam uang orang, ya, kabur, tapi ujung-ujungnya kamu yang harus bertanggung jawab karena kamu juga terlibat, dalam tanda kutip mungkin kamu pasangannya, jadi kamu juga harus, bukan terlibat sih, kamu yang harus ikut bertanggung jawab karena kamu pasangannya, walaupun mungkin kamu tidak terlibat ataupun kamu tidak memakai uang itu. Karena saya lihat di sini ada yang hutang piutang, uangnya dipakai, ada uang dipakai bersama, akhirnya pada saat pembayaran dia pergi, ataupun ada juga yang bahkan kamu tidak sentuh uang itu, tapi kamu yang harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia pergi, menghilang ke kota A, ke kota B. Jadi debt collector atau pihak yang meminjamkan itu datangnya ke kamu untuk menagih karena kamu sebagai suami atau istri, gitu, ya. Ataupun di sini ada pemalsuan tanda tangan, ya, sehingga akhirnya kamu juga yang terlibat dalam hal penipuan ini ataupun apapun, ya. Ataupun mungkin kondisinya dia jual tanah, jual rumah, atau menggadai tanpa sepengetahuan kamu. Nah ini ya, jadi hati-hati. Ada yang niat jelek, ya, ataupun menuduhmu, ya, wah ternyata dia, ya, yang menjualnya, padahal kamu nggak tahu apa-apa. Supaya apa? Mungkin keluargamu atau orang-orang di sekeliling kamu itu merasa kamulah yang bersalah, kamulah orang yang harus bertanggung jawab atas masalah yang terjadi. Jadi circle ini perlu ini ya, kamu harus dibilangnya harus jeli, karena circle itu menentukan juga nasibmu ke depan, pola pikirmu dan tindakanmu. Jangan sampai kita menyerap energi toksik, akhirnya kita menjadi toksik untuk diri kita dan menjadi toksik untuk orang lain. Hati-hati, circle kamu nih circle yang kurang bagus. Saya merasakan banyak orang iri tapi kamu masih di situ, banyak orang dengki tapi kamu masih juga di situ. Akhirnya kamu juga tukang iri, dengki, cepat marah, emosi, sakit hati, ujung-ujungnya lampias ke hubungan juga. Mungkin kamu circle toksik di kantor tapi akhirnya marahnya ke anak, marahnya ke pasangan, ya. Nah, ini hati-hati. Oke, itu yang saya lihat ya dari koneksi kamu, yang mana ada ingin berbuat jahat, kamu menyesuaikan saja karena ini energi general, energi banyak dari Scorpio. Kamu menyesuaikan saja ya, karena ya saya menyerap energi yang dominan, ya. Kalau terjadi padamu energimu, kalau tidak berarti energi yang lain. Kalau memang ini sudah terjadi, ikhlaskan. Kalau memang belum terjadi, berjaga-jagalah, waspadalah, ya. Jangan sampai sudah terjadi baru ya ampun ternyata Kak Ica kemarin bilang ini, ya ampun kok saya nggak dengar-dengaran, kok saya nggak ada amunisi untuk bisa lebih peka untuk mencari jalan keluarnya. Jadi ibaratkan sedia payung sebelum hujan. Bukan saya suruh kamu menuduh atau apapun, no, ya. Jangan si A, kamu ternyata begini ya, B, kamu ternyata mau begini ke saya ya, no, tidak, ya. Biarkan aja kalau mereka mau berbuat jahat kepadamu, yang penting kamu sudah tahu ada yang ingin berbuat jahat, kamu harus waspada supaya niat jahat mereka itu gagal gitu, tidak bisa mereka lakukan itu kepadamu. Kenapa? Karena kamu sudah mempunyai tameng, ya, maaf goyang. Oke, itu ya. Semoga resonate. Dan saya mau ambil 3 kartu di sini. Pesan semesta untukmu. Apa yang ingin semesta sampaikan? Ada 3 kartu. Di sini ada Three of Wands. Di sini ada Three of Cups. Di sini ada The High Priestess. Wow, yang ingin semesta sampaikan kepada kalian ya, tuh. Hati-hati dalam percintaan, hati-hati juga dalam triparty. Ini paling utama triparty ya, tuh. Jadi
hubungan yang kurang bagus, kurang nyaman, jangan coba-coba bermain api. Ataupun mungkin kondisinya kamu sudah tahu bahwa kerja ini salah, kerja ini itu haram. Ini contoh ya, kalau kita bicara berbisnis, ini jalurnya jalur nggak bagus nih, jangan diikuti ya. Apa yang sudah semesta sampaikan ya, artinya kamu ini banyak doa, apa yang kamu sudah tahu bahwa ini jelek, ini baik, jangan dilakukan yang jelek ya, yang baiknya ya dilakukan. Terkadang itu kamu mengizinkan mereka masuk dalam hidupmu sehingga akhirnya kamu terluka juga, ataupun kamu akan melukai orang lain juga. Nah ini ya, jadi macam contoh, kamu sudah tahu bahwa itu circle toxic, ya harus bisa menghindar, atau kalau tidak ya kamu pergi dari situ ya. Macam kalau kamu tergoda atau menggoda gitu ya, tergoda, oh bahaya nih, apalagi kamu menggoda ya, kamu sudah mempunyai pasangan nih contoh ya, ataupun mungkin dia harus berpikir positif. Ataupun mungkin kondisinya kamu sudah tahu nih, orang ini hanya memorotin saya, tapi masih di situ karena cinta mati, takut dia pergi ya, takut dia pergi, otomatis kalau dia di situ terus ya kamu habis, kamu tidak akan bahagia. Percuma dong bersama orang yang tidak bisa membahagiakanmu, hanya bisa membuatmu sedih. Itu pun kalau kamu masih mempunyai sesuatu, tapi dia akan pergi juga kalau kamu sudah tidak mempunyai sesuatu. Karena cintanya karena cintanya itu materi, bukan dirimu. Ya, jadi harus berpikir logis. Memang kamu logis, tapi terkadang kamu sudah tahu ya, itu salah, tetapi terkadang kamu itu tetap aja di situ. Ya, nah ini semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa menjaga jarak dengan orang-orang yang toksik. Ya, tidak usah terlalu mau terbuka kepada siapapun, berharap kepada siapapun, berharaplah kepada semesta, banyak doa ya, supaya hidupmu jauh lebih baik. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan amarah, selalu berserah kepada semesta ya. Dan kalaupun memang ini belum terjadi, waspada supaya mereka tidak berani untuk datang menjahati kamu ya. Oke, itu yang saya lihat ya dari koneksimu, semoga resonate. Dan untuk koneksi inisial dan zodiak, di sini saya sudah menarik energinya. Dimana di sini ada saya ke inisial dulu. Kamu terkoneksi dengan huruf A. Ada Z, G, Q, maaf agak berisik ya. D, T, N, F, C, I, V, P, W, S, M, Y, O, E, K, dan R ya. Oke, untuk koneksi inisial kamu terkoneksi dengan huruf A, Z, G, Q, D, T, N, F, C, I, V, P, W, S, M, Y, O, E, K, dan R ya. Untuk koneksi zodiak juga saya sudah menarik energinya. Kalaupun mungkin di inisial tidak ada, mungkin di zodiak kamu terkoneksi ya. Dimana untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Aquarius, Leo, maaf berisik ya, suara kendaraan ya, Virgo, Aries, Capricorn, ada Scorpio, Taurus, dan Gemini. Jadi untuk zodiak kamu terkoneksi dengan Aquarius, Leo, Virgo, Aries, Capricorn, Scorpio, Taurus, dan Gemini. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.